Yaitu yang Allah tegaskan dalam beberapa ayatnya. Yang pertama surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah yang akan menyembuhkannya. Kita sakit beragam sebab, bisa karena kelalaian kita sendiri atau kelalaian orang lain. Bisa karena faktor yang disebabkan perilaku hidup kita yang tidak sehat, atau memang dibikin oleh orang lain. Kita mah sehat-sehat aja, tapi ada orang buang sampah sembarangan di kanan kiri di jalanan, dan kita pun setiap hari lewat situ. Akhirnya kita pun kena juga. Ada sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, sebab-sebab yang sifatnya sunnatullah kehidupan. Ketika seseorang mendekat dengan sumber sebab penyakit, maka dia akan sakit. Itu sesuatu yang sifatnya sunnatullah. Namun kita harus meyakini pula Allah yang menyembuhkan. Dokter dia bukan penyembuh. Karena yang namanya Asy-Syafi, penyembuh, adalah Allah. Dan doanya pun kita juga udah hafal. Ya Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi. Engkau adalah penyembuh. Dokter itu hanyalah sebab rasional, duniawi, sebab-sebab teknis yang membuat seseorang sembuh. Tetapi sebab pokok dan utamanya adalah Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh ayat ini, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Maka di saat kita sembuh, di saat kita sakit dari penyakit kita lalu kita sembuh, yang kita ucapkan bukan ini dokter hebat. Ya, atau misalnya saya kalau sama dokter ini cocok mulu bawaannya. Kalau sama dokter itu kayaknya enggak pas. Harusnya kita kembalikan lagi-lagi kepada Allah. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah. Atau hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan saya. Tapi di saat kita mendapatkan keburukan pun juga jangan lupa kembalikan bahwa hakikatnya apapun yang kita alami juga dari Allah, dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Jadi tidak kita elu-elukan orangnya karena khawatir kita lupa bahwa sembuh kita bukan dari manusianya. Sebab ketika ada orang suka banget dengan penanganan seorang dokter atau tim sebuah rumah sakit, dokter rumah sakit, khawatir dia akan lupa bahwa ada kekuatan Allah yang membuat kita sembuh, bukan semata-mata orangnya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ini tentang sunnatullahnya ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah akan mengubah sebuah kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Artinya ada upaya real dari kita. Kalau kita ingin sehat, ingin sembuh, ingin berprestasi, ingin sukses, maka ada upaya taghyir, perubahan dari diri kita. Tadinya malas jadi semangat, ya tadinya mager, malas gerak jadi pengen gerak, dan seterusnya. Ini ya esensi atau substansi yang ada dalam ayat ini, supaya di antara kita jangan hanya mengandalkan sembuhkan dari Allah sebagaimana surat Asy-Syu'ara, tapi saat yang bersamaan dia tidak akhzus sabab, tidak mengambil sebabnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam tahu ada seorang sahabat yang sakit, maka Nabi pun mengatakan fatadawwaw, berobatlah kamu, wala tatadawwaw bil haram, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram-haram. Maka perintah ini, perintah berobat, justru datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan berarti Rasulullah mengajarkan kita enggak percaya sama takdir, tapi supaya kita selain kita percaya takdir, sembuh di tangan Allah, tapi jangan lupa upaya-upaya sebab yang sifatnya sunnatullah atau sebab kauniyah yang itu berlaku di antara umat manusia. Ya, kita tidak mengatakan begini, kita kan orang beriman, orang Islam, masa sih Allah nggak nyembuhin sementara orang kafir aja disembuhin? Betul bahwa kita orang mukmin, kita orang Islam, kita orang beriman, tapi kita juga manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Apa-apa yang berlangsung di kehidupan duniawi kita pun mengalaminya. Mereka sakit, kita sakit. Mereka sembuh, kita sembuh. Mereka meninggal, kita juga meninggal. Ini hal-hal yang sifatnya duniawi, sunnatullah. Kita pun juga mengalami hal yang sama. Maka ketika mereka berobat, kita pun juga demikian. Dan jangan lupa di dalam sejarah pengobatan Islam, bahkan dunia,
Justru pengobatan itu yang paling besar pengaruhnya dan juga paling panjang pengaruhnya dalam dunia adalah pengobatan yang diciptakan oleh kaum muslimin seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain-lain, yang buku-buku mereka, buku kedokterannya itu dipakai di Eropa selama beberapa abad lamanya.